Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah, Ibu. Nah, syukur kalau gitu. Saya minta kakak minta ya, lepas pimpin kita dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Sebelumnya kita sesi dulu ya. Ada yang tak hadir? Ada. Siapa? Siapa tadi? Aku. Dengan Yati. Alasannya? Pas rumah sakit. Masuk rumah sakit kenapa? Kecelakaan. Oke anak-anak, materi kita hari ini tentang aku aturan. Tujuannya kalian dapat mengidentifikasikan aturan di lingkungan sekolah, rumah, lingkungan di tempat kita. Sebelum itu, oke anak-anak, ibu minta kalian berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Saya minta adik Jelly untuk memimpin kita dalam lagu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Bila masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita tegak untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan berlari, singkirkan ego untuk tahan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, sebenarnya hidup kita. Perjuangan harus berlanjut, kita terus olehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita tegak untuk Indonesia.
Oke, dari lagu ini mungkin ada yang bisa kaitkan dengan kita punya Paula Dewi. Mungkin ada kaitannya dengan ini lagu. Kita harus berkoordinasi dengan nilai sosial. Ya, kalau kita lagu yang kita sudah jadikan itu berkaitan dengan kita punya materi juga menulis tentang akutan peraturan. Jadi kita harus menerima dan juga memahami segala aturan yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Tentang mekanisme itu. Ibu mau tanya dulu, siapa yang punya aturan di rumah? Bisa berikan contohnya nanti? Saya dulu. Ya, oke. Kalau saya di rumah itu aturan yang ada, kalau misalnya ini suruh makan aturan yang harus doa gitu. Jadi kalau kami di rumah saja itu jalan keluar mana? Kalau bagaimana dengan aturan di rumah? Tidak ada aturan, betul kan? Bagaimana kalau di rumah tidak ada aturan? Bagaimana? Apa dampaknya? Tidak ada aturan. Ya. Tidak punya aturan. Punya aturannya, apa aturannya? Saya menghargai. Ya, saling menghargai. Pasti di setiap lingkungan mempunyai aturan, karena tanpa aturan pasti akan kacau. Sebenarnya itu macam pengertian aturan. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk menjaga keteraturan, keamanan dan kenyamanan dalam sebuah lingkungan. Aturan memberikan batasan terhadap perilaku yang diterima dalam masyarakat atau kelompok. Tanpa aturan, kehidupan sosial bisa menjadi kacau dan sulit untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Contohnya, di sekolah, aturan menerapkan kapan waktu belajar dan bermain. Sedangkan di aturan di rumah menentu jam beristirahat dan cara berinteraksi terhadap orang tua. Ada juga jenis-jenis aturan, yaitu yang pertama aturan sosial. Aturan sosial adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud? Tidak ada orang. Aturan sosial adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara individu dan menciptakan kehidupan yang damai. Contohnya, berbicara dengan sopan, menghormati perbedaan, dan menjaga kebersihan umum. Terus di aturan di lingkungan sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Aturan ini mengatur perilaku siswa, guru, dan semua pihak yang ada di sekolah agar berjalan dengan tertib. Contohnya, mengikuti jam pelajaran dengan disiplin. Kedua, menjaga etika dan kesopanan, tidak terlibat dalam kekerasan fisik, dan yang terakhir menjalankan tugas dengan jujur. Sedangkan aturan di rumah biasanya ditetapkan oleh guru untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan memberi kasih sayang. Aturan ini mengajarkan tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga. Contohnya, menghormati orang tua dan saudara, seperti yang diberikan oleh teman kita tadi. Terus menjaga kebersihan rumah, waktu belajar dan bermain. Dan terakhir membantu dalam pekerjaan rumah jika dibutuhkan. Dan terakhir jenis aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat melibatkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban
kesehatan dan keselamatan umum. Aturan ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau badan berwenang. Contoh aturan di masyarakat. Pertama, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban umum. Yang ketiga, menyelamatkan alam. Oke, di sini juga itu menjelaskan mengapa aturan itu penting. Mungkin ada dari anak-anak yang bisa menyebutkan mengapa aturan itu penting dalam kehidupan kita. Supaya apa lagi? Ya, tetap tertib. Oke. Supaya terciptanya hubungan yang baik antar sesama. Ya, supaya menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Mengapa aturan itu penting? Pertama, menciptakan keteraturan dan keamanan. Aturan memastikan bahwa setiap individu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tanpa aturan, setiap orang bisa bertindak semua hati. Yang dapat menyebabkan kecelakaan manusia. Contohnya, tanpa aturan lalu lintas, jalan raya bisa sangat berbahaya bagi pengendara. Yang kedua, menjaga keberagaman dalam kehidupan sosial. Aturan sosial memastikan kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Aturan membantu kita untuk saling menghormati. Contoh dari aturan ini yaitu aturan menghargai perbedaan agama dan suku bangsa sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tiga, membentuk karakter dan disiplin. Aturan mengajarkan kita untuk memiliki tanggung jawab, disiplin, dan kebiasaan baik. Misalnya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu di sekolah, membentukkan kebiasaan tanggung jawab rutin dalam kehidupan dewasa. Ibu mau tanya dulu, apa yang terjadi jika aturan dilanggar? Dengan sangat ya, apalagi penjara apa? Ya. Yang terjadi jika aturan dilanggar yaitu berlaku pelanggaran aturan sosial yang untuk di konteks sosialnya jika aturan dilanggar yaitu seseorang sering berbicara kasar atau tidak menghormati orang lain akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan diri dan teman-temannya. Sedangkan jika sanksi hukum jika dilanggar itu melanggar peraturan lalu lintas bisa dikenakan denda ataupun penjara. Kehilangan kepercayaan. Terus umatannya lagi. Bagaimana cara kita untuk menegakkan aturan ini di lingkungan kita supaya tidak ada yang melanggar aturan? Bagaimana cara kita untuk menjaga kita punya aturan? Ada yang bisa ibu jawabnya? Mungkin teman kita. Bagaimana cara kita menegakkan aturan? Tidak tahu? Oke. Cara menegakkan pertama karena disiplin dan konsisten. Aturan harus ditegakkan dengan disiplin dan konsisten. Ini berarti setiap pelanggaran harus mendapatkan sanksi yang sesuai agar semua orang tahu bahwa aturan harus dipatuhi. Contohnya, di sekolah, jika ada siswa yang terlambat ke sekolah, ia harus mendapatkan teguran yang sesuai agar tidak mengulangi. Yang kedua, menerapkan dengan contoh. Menerapkan dengan contoh di sini kita harus terapkan. Kalau di rumahnya J kita terapkan gini. Ada aturannya toh. Aturan kalau jam tidur siang jam berapa toh. Harus kita terapkan sesuai dengan jadwalnya. Sedangkan di sekolah kita terapkan jam
berapa, jam mulainya jam berapa. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang sudah mengerti mengenai pembelajaran kita. Sudah. Oke, untuk menguji pemahaman kalian itu mau membentuk kalian dalam dua kelompok untuk mengerjakan OKWD. Dua kelompok saja. Kumpulnya minggu depan ya. Tidak, kerja dulu. Kalau waktunya tidak pas, minggu depan baru kumpul. Sekalian presentasi. Nah, tulis juga yang kalau yang mereka yang tidak datang, berarti mereka tidak dapat nilai. Mungkin ada yang kurang kalau waktunya tidak sesuai, tidak pas, tapi tidak lanjut ke depannya. Iya, itu makan juga ada aturan makan pagi jam berapa, makan siang kadang kali itu terlambat nanti lupa. Oke, waktunya lagi 5 menit. Ada yang sudah? Belum. Ya, kalau belum selesai lagi, minggu depan baru apa ya? Presentasi. Sebelum itu ibu mau tanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apa lagi? Mau aja ya? Ya, namanya aja terus. Lagi, ibu yang mau ibu. Sudah? Ambil dulu minggu depan sejak kenal ya, kumpul sudah. Minggu depan baru presentasi ya. Oke. Sebelum itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebagai orang beriman kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu Jadi.